menarik memang kalau diramu terhadap pandangan Kristen terhadap Yesus. Kalau diramu itu memang menarik. Tapi coba saya rangkai lebih dulu. Yesus datang kepada Bani Israel, tidak datang kepada orang Roma. Sekali lagi, Yesus datang kepada Bani Israel, tidak datang kepada orang Roma. Ketika datang kepada Bani Israel, maka berbagai macam karakter Yesus hadapi. Penolakan dengan berbagai cara Yesus temui. Dia diutus kepada Bani Israel. Terjadi interaksi kemudian. Terjadi perbincangan, terjadi dialog, terjadi tanya jawab. Orang Yahudi dari zaman Musa kurang lebih 1400 tahun. Nabi Yesus datang atau Nabi Isa datang. Yesus mengajarkan kemudian kepada mereka, aku ini utusan. Mereka menolak. Yesus mengatakan, kalau kamu tidak percaya kepada aku, kamu tidak akan sampai kepada Tuhannya Musa. Ditolak. Dalam kesempatan yang lain, Yesus mengatakan, percuma kalian itu mengaku-ngaku ahli Taurat, percuma. Tak ada yang sampai kepada Bapa. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kalian tidak akan menemukan kehidupan itu meskipun kalian lakukan apa yang kalian katakan itu benar. Aku ini harus kalian imani sebagai utusan. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Akulah hidup, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Kenapa demikian? Karena orang Yahudi menolaknya. Tidak, ngapain lu percaya? Ngapain saya percaya sama kamu? Tuhanku kan sudah Bapa, Tuhanku kan sudah Elohim, kitabku Tanak. Kata Yesus, tunggu. Kamu tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Percuma kamu mengajarkan Taurat, percuma kamu itu melaksanakan sahabat, percuma kamu itu bersunat. Kalau kamu tidak menerima aku sebagai Mesias, utusan Bapa, kamu tidak akan selamat. Nah, itu rangkaian daripada dialog pengajaran Yesus kepada umatnya Bani Israel. Muncul Kristen kemudian menyalahartikan ucapan itu. Oh, Yesus itu harus disembah. Kenapa? Kan dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Dan dia itu memberi hidup yang kekal. Padahal rasa bahasa, rasa keadaan, nuansa, situasi, kondisi, hal cipta yang ada pada saat keadaan itu terjadi, Yesus mengatakan, tidak ada, akulah kebangkitan dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu kebangkitan. Kenapa dikatakan kebangkitan? Karena orang Yahudi pada saat itu mengalami keterpurukan. Mereka meninggalkan ajaran Musa. Mereka kehilangan arah. Sehingga Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai Mesias, utusan Tuhan. Yang memang Tuhan utus untuk Bani Israel. Tapi ditolak. Bukan hanya ditolak saja. Di antara mereka ada yang menjual perkataan-perkataan Yesus itu kepada Roma. Sehingga orang-orang yang ada setelahnya menganggapnya, oh dia memberikan hidup kekal. Berarti dia Tuhan. Padahal bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya, kalau kamu percaya kepada Yesus, percaya kepada aku, kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Kamu akan dibangkitkan. Karena di dalam Yohanes 3 nomor 16, Tuhan sendiri yang mengatakan itu. Inilah anakku inilah begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini. Sehingga Tuhan menganugerahkan anaknya. Barang siapa yang percaya akan memperoleh hidup. Dan barang siapa tidak percaya,
dia akan mati dalam dosanya. Nah, artinya bahwa ucapan-ucapan ini untuk Bani Israel, bukan untuk kita. Maksudnya Bani Israel yang percaya kepada Yesus, dia adalah Mesias, dia adalah utusan, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal, akan dibangkitkan nantinya. Saya kira begitu, Bang. Tapi sekali lagi, ajaran Kristen kan sudah beda pandang antara pandangan Yahudi terhadap Yesus yang diutus untuk dirinya dan pandangan Kristen terhadap Yesus yang dipaksakan diutus untuk orang Kristen. Itu beda pasti. Silakan. Oke. Di dalam kisah para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus ya, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kalau misalnya Anda mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah orang Yahudi, ya malaikat sendiri mengatakan di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, jadi bukan cuma bangsa Israel. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu untuk semua bangsa. Ya, jadi bukan hanya khusus orang Israel. Memang kan orang-orang Israel atau bangsa Yahudi ini, bangsa Israel itu memang dikhususkan oleh Allah. Dan ya memang itu tidak bisa dipungkiri. Karena dalam Al-Quran Anda juga mengatakan bahwa umat-umat Yahudi itu apa? Dilebihkan dari apa? Bangsa-bangsa yang lain. Makanya ya, kebanyakan kan nabi-nabi itu berasal dari apa? Dari bangsa Israel. Ya, dari Ishak kemari ya, hanya ya Ibrahim itu adalah dari Ur ya, dia bukan orang Yahudi. Ya, tetapi kebanyakan itu nabi-nabinya berasal dari apa? Israel, karena memang Israel itu kan adalah bangsa yang dilebih-lebihkan. Itu dalam Al-Quran Anda. Dan Yesus itu memang sebetulnya ada keistimewaan buat orang-orang Yahudi, tetapi apa? Mereka menolak. Mereka menganggap bahwa Mesias itu datang untuk membebaskan mereka dari apa? Dari penjajahan Roma. Padahal Yesus datang itu untuk apa? Untuk membebaskan mereka dari dosa. Bukan saja di dunia ini, tetapi apa? Bahkan akan menyelamatkan mereka. Sesuai dengan juga Matius pasal 24 dan 25. Dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Akan membawa apa? Upah kehidupan yang kekal. Dan di ayat yang lain juga kan Yesus mengatakan di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, karena itu pergilah kamu ke seluruh dunia dan jadikan semua bangsa, bukan bangsa Israel saja Pak, tetapi apa? Semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Demikian juga di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga apa? Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, ini bukan berbicara hanya setiap orang Yahudi ya, tetapi setiap orang itu mengindikasikan bahwa Yesus itu semua orang. Merujuk juga pada Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Ya, malaikat ya yang mengatakan, bukan siapa-siapa, bahwa hari ini telah lahir bagimu apa? Juru selamat untuk semua bangsa ya, kabar baik untuk semua bangsa ini, bukan cuma untuk bangsa Israel. Jadi kalau Anda hanya mengatakan, oh dia hanya utusan untuk orang Israel, oh tunggu dulu, karena ada juga banyak ayat yang mengatakan bahwa dia untuk apa? Semua bangsa. Salah satu ya di Lukas, juga di Matius, ya, juga di ayat-ayat yang lain, ya. Oke, saya kira demikian dulu. Oke, sekali lagi saya katakan bahwa itu pandangan Kristen, sah-sah saja. Tapi Yesus itu diutus hanya kepada Bani Israel. Bani Israel, Bani Yakub terdiri dari 12 suku bangsa. Apa buktinya? Coba kita lihat di dalam Maliaki 3 nomor 9. Wahai seluruh bangsa. Apakah artinya bahwa ketika disebutkan seluruh bangsa dalam tradisi Yudaism, itu berarti melibatkan bangsa lain? Tidak.
bangsa di luar bangsa Israel itu tidak dianggap umat. Itu harus dipahami dulu. Jadi ketika Tuhan atau para nabi berseru, wahai seluruh bangsa, itu yang diseru cuma Bani Israel. Jangan kita yang kepedean merasa bahwa kita ini juga kena. Tidak. Maliaki 3 nomor 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Nah, apa berarti kita juga terlibat? Bukan. Kita nggak boleh kemudian mengambil serampangan kitabnya orang, konsep agama orang, lantas kita imani sesuai dengan doktrin dan dogma. Sekali-sekali kita bertamasya untuk menggunakan akal sehat. 2 Raja-Raja 17:41. Demikianlah bangsa-bangsa ini. Bangsa-bangsa yang dimaksud di sini adalah suku-suku Israel. Kita nggak boleh masuk ke dalam, karena yang diseru itu bukan kita. Yosua 24 nomor 2. Di situ jelas sekali dikatakan bahwa kepada seluruh bangsa itu mereka harus dikumpulkan. Seluruh bangsa itu harus dikumpulkan. Seluruh bangsa yang dimaksud di sini adalah keturunan Yakub. Makanya banyak hal yang perlu dipahami oleh saudara-saudara Kristen. Lepaskan sedikit aja dulu doktrin gerejanya tuh. Dudukkan perkara ajaran agama Yahudi dengan seperangkat kitab-kitabnya dan nabi-nabinya, termasuk Yesus. Lepaskan dulu. Biarkan mereka dengan keadaan yang sesungguhnya. Jangan kita ambil. Selayaknya Islam bercerita tentang Nabi Musa, selayaknya bercerita tentang Nabi Daud, Islam jujur. Mereka itu adalah utusan Tuhan untuk kaumnya masing-masing. Lah Kristen ini tidak. Diolah sedemikian rupa, sehingga apapun yang Yesus ucapkan dianggap itu untuk Kristen. Ini aneh gitu loh. Aneh, kenapa? Karena kudu terlanjur jatuh cinta kepada hak orang, kepada milik orang. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala. Yang nyamar domba berarti ada penyamar. Siapa penyamar itu? Tidak mungkin Bani Israel. Penyamar itu non-Israel yang ngaku-ngaku bagian daripada Yesus. Jadi PD-nya terlalu berlebihan. Sekali lagi saya katakan, ketika dikatakan dalam kitab saudara, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh yang kita dapat diselamatkan. Itu kita bisa telah sedikit aja pakai akal. Kalau nama yang dimaksud di sini adalah nama orang Ibrani, nama orang penutur Aramaik, kata Yosua itu sudah ada sebelum anak Maria. Sudah ada orang yang menyandang kata itu sebelum Yesus. Berarti ini apa ini yang dibahas oleh kisah pewarta nomor 4:12 ini? Apa yang ingin dijajakan di situ? Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Ini bohong. Asisten Musa itu lebih dulu menggunakan nama itu. Nah, sekarang berbicara mengenai ucapan-ucapan Yesus terkait dengan jadikanlah, beritakanlah. Perintah itu kepada ke-12 muridnya. Contoh, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Itu pesan Yesus. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Pergilah, janganlah engkau pergi ke bangsa lain atau ke bangsa orang Samaria, tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang tersesat dari umat Israel. Nah, umat Israel ini di mana aja? Umat Israel ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Maka beritakanlah Injil kepada seluruh dunia. Kenapa? Karena keturunan Yakub, keturunan Israel sudah menyebar ke seluruh dunia. Bukan berarti maksudnya ke seluruh bangsa lain. Tak ada cerita itu, nggak ada. Itu hanya doktrin dan dogma saja. Jadi ketika diimani, umat Islam mengimani Nabi itu hanya untuk Bani Israel, pengakuan Nabi itu untuk Bani Israel, diambil lagi dari Bible, pengakuan Nabi itu hanya untuk Bani Israel. Itu satu keadaan yang klop satu sama lain. Tapi kalau ketika kita libatkan Kristen, bertentangan dengan ucapan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Datang Kristen yang bukan Israel ngaku-ngaku Yesus dengan berbagai macam propaganda. Terlalu lama bicara, saya turun aja ya. Terlalu lama bicara, saya turun. Oke, silakan Bang, silakan. Ditanggapi. Ya. Silakan.
Mangga. Oke. Oke. Jadi begini ya. Saya baca itu. Ada yang mau bicara? Kayaknya dari Bang, Kristen cuma juga ini. putar aja ini. Omong Oke. kosong, Bang kosong pengikut, ini. Bang pengikut 1 menit aja Bang pengikut. Oke, silakan. Oke. Dalam Efesus pasal 3 ayat yang kelima. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil, ulangi, karena berita Injil, Matius 28 ayat 18, 19, 20 tadi, karena berita Injil turut menjadi ahli waris. Kalau Anda mau sampai ke paling mungkin sampai ke dalam tanah, kalau Anda tidak jadi ahli waris, sorga nol. Harus jadi anak. Harus jadi anak baru bisa menjadi ahli waris. Percuma Anda buang kota siang malam, Anda berbicara kalau tidak jadi anak, pasti tidak menjadi bagian dalam sorga. Anggota-anggota tubuh dan peserta janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dan Injil itu aku telah menjadi pelayangnya. Makasih, silahkan. Oke, saya tanggapi 1 menit aja. Anda membawa kitab apa tadi? Efesus. Efesus pasal 3 ayat 5. Oke. Sekedar Anda tahu dan tolong dicatat. Efesus itu ditulis oleh Paulus untuk orang-orang kudus di Efesus, penyembah dewa Yunani, yaitu dewa Artemis. Baca baik-baik kitab Efesus itu. Itu bukan untuk Anda. Siapa bilang Efesus itu untuk Anda? Itu surat pribadi Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus yang tadinya penyembah dewa. Anda kok merasa itu baru surat Efesus? Sekarang pengakuan Yesusnya bahwa dia diutus untuk Anda itu di mana? Ada. Bisa Anda tunjukkan? Jadi jangankan Yesus, Paulus aja yang menulis surat untuk Efesus, untuk orang-orang yang ada di Efesus, penyembah dewa Yunani, dewa Artemis. Anda klaim. Apalagi ajaran Yesus. Nah, sekarang permasalahannya, di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh bangsa-bangsa di luar Yahudi? Ada? Nggak ada. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Sejauh kita belajar, di luar 12 suku anak Yakub itu tak ada suku lain, tak ada bangsa lain. Gitu Bang. Jadi belajar itu harus pakai akal. Silakan. Makasih Pak Suma, makasih juga Sama-sama. Bang Diego. Nora, terima kasih Bu Nora, saya udah dinaikkan, makasih ya. Dah. Oke, Iya. saya mau tanggapi dulu ya. Jadi berbicara tentang bangsa-bangsa itu memang bukan cuma menyangkut suku-suku. Kita mungkin Anda belum baca di waktu Raja Daud memerangi ya bangsa-bangsa di sekitar, dan juga Raja Yosafat memerangi bangsa-bangsa di sekitar. Itu adalah bangsa-bangsa di luar Israel. Jadi bukan cuma bilang semua bangsa itu cuma suku-suku. Itu sudah terdiri dari bangsa-bangsa yang lain juga. Yang bangsa-bangsa kafir yang diperangi oleh apa? Oleh mulai dari sebelum Raja Daud itu ya. Dari raja pertama Israel itu sudah ada musuh-musuh ya, bangsa-bangsa di sekitar yang apa? Yang selalu sebetulnya mengganggu orang Israel. Jadi orang Israel itu tidak pernah berperang ketika mereka tidak diganggu. Mereka nanti berperang ketika mereka apa? Mau diganggu. Nah, itu sebabnya di dalam Ulangan juga, Ulangan 6 ayat 14 dikatakan, janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Jadi rupanya ada di bangsa-bangsa di sekeliling Israel itu apa? Menyembah berhala. Makanya firman Tuhan mengatakan, jangan kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Karena apa? Ya, 1 Tawari 16 ayat 6, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Ya, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Bahkan di 2 Tawari 15 ayat 13, setiap orang baik anak laki-laki atau anak laki-laki atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Ya, itu di zaman Musa. Ya, karena apa? Ada Allah-Allah
lain ya, dari bangsa-bangsa kafir. Ya, jadi kalau berbicara tentang bangsa bukan cuma satu bangsa atau suku, ya. Di zaman orang Israel, di zaman raja-raja orang Israel sudah ada raja-raja apa? Raja-raja sekitar yang mereka itu penyembah berhala. Nah, datang kepada Yesus. Apakah Yesus itu cuma untuk orang Israel? Sudah jelas di Lukas pasal 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi untuk seluruh bangsa. Apakah itu kafir atau tidak kafir, itu kalau mau menerima, welcome saja. Ya kan, keselamatan itu ditawarkan kepada semua bangsa, semua orang. Makanya di Yohanes 3 ayat 16, barang siapa. Jadi tidak menutup kepada satu suku, satu bangsa, tetapi semua orang. Kalau semua orang kan itu mencakup seluruh dunia. Dikuatkan juga di dalam apa? Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Ini perintah agung Yesus. Karena itu pergilah kamu ke seluruh dunia, bukan ke seluruh Israel, bukan ke seluruh tanah Arab. Makanya juga kan Paulus dia menginjil sampai apa? Sampai di Roma, di Yunani, sampai ada juga yang sampai ke India. Ada murid-murid Yesus sampai ke India. Karena itu perintah Yesus. Apakah pada waktu itu orang-orang di India itu sudah ada orang-orang Yahudi? Tentunya belum, tetapi inilah perintah agung Yesus. Mereka harus apa? Menuruti. Pergilah kamu ke seluruh dunia dan jadikan semua bangsa. Itulah penginjilan, ya. Itulah penginjilan. Karena Injil ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Injil kiamat tidak akan terjadi kalau Injil ini belum sampai ke ujung dunia. Itu dalam dalil, ya. Karena itu pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Injil kerajaan surga ini akan disampaikan, barulah kesudahan tiba. Jadi kiamat itu juga tidak akan terjadi kalau Injil ini belum dikabarkan. Apa itu kabar baiknya? Yaitu apa? Tentang Yesus, tentang kelahirannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, dan tentang kedatangannya yang kedua kali. Nah, kenapa kami menyembah Yesus? Karena dia akan membawakan upah. Hanya dia yang akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Tidak ada satu nabi, ya, nabi sebesar Abraham pun tidak akan membangkitkan orang mati di akhir zaman. Nabi sebesar Musa pun tidak akan dapat, ya, memberikan upah hidup yang kekal di akhir zaman. Hanya Yesus, ya. Nabi sebesar apapun tidak akan menghakimi kecuali Yesus. Makanya, ya, hanya mereka yang apa? Percaya kepadanya akan apa? Mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi kalau berbicara tentang Yesus itu untuk semua bangsa, bukan hanya untuk orang Israel. Saya kira demikian. Oke, baik. Ya, sampai detik ini tidak ada dalil, ya, Yesus diutus untuk seluruh bangsa. Jadi itu hanya doktrin. Di dalam Mazmur 147, Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Ini dalil. Jadi ketika kemudian dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Yakub, ketetapannya kepada Israel, ketetapan-ketetapan yang ada untuk Israel keturunan Yakub ini kemudian itu tidak diberikan kepada bangsa-bangsa. Jadi mustahil Yesus untuk seluruh bangsa. Karena Yesus itu datang kemudian untuk menggenapi Torah, katanya. Sedangkan Taurat itu hanya untuk bangsa Israel. Itu adalah warisan hak kepunyaan Bani Yakub. Ulangan 33 nomor 4. Makanya Yahudi itu bukan agama syiar. Itu aja poinnya. Yahudi bukan agama syiar. Kristen agama syiar. Padahal Kristen bukan ajaran Yesus. Hanya Kristen mengaku-ngaku sebagai ajaran Yesus. Nah, sekarang kita lihat Maliaki 3 ketika berbicara mengenai bangsa-bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Bangsa yang dimaksud di sini bukan seluruh bangsa yang ada di atas muka bumi. Bangsa yang dimaksud itu adalah bangsa dari Bani Yakub. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu.
firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ya, kamu seluruh bangsa. Ini berbicara mengenai perpuluhan seluruh bangsa katanya. Maksudnya apa? Bukankah perpuluhan itu hanya untuk Bani Lewi saja? Bukankah itu hanya untuk ke-12 suku Bani Israel saja? Tapi kenapa kemudian di situ disebutkan, ya kamu seluruh bangsa? Berarti kalau orang Yahudi berbicara seluruh bangsa, itu tidak memandang bangsa lain. Apa buktinya? Yesus loh, ketemu langsung dengan non-Yahudi. Apa kata Yesus? Tidak pantas makanan yang disiapkan untuk anak diberikan kepada anjing. Berarti di luar bangsa Yahudi itu dianggap anjing. Mereka domba. Yahudi itu domba. Bani Israel itu domba. Bani Yakub itu domba. Yeremia 50:17. Mereka lah yang disebut domba. Di luar daripada Bani Israel disebut anjing. Itu fakta. Jadi kalau ada anjing aku domba, itu berarti nyamar. Sederhana kok itu. Betapa kurang cantik dan kurang indah iman ibu itu. Imanmu besar wahai ibu, kata Yesus. Tapi ibu itu tidak berubah posisi menjadi domba. Ibu itu tetap aja anjing yang makan sampah dari yang jatuh dari meja tuannya, majikannya. Jangankan Kristen, ibu ini yang percaya kepada Yesus aja disebut anjing kok. Besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Ya sudah jadi, anaknya sembuh. Tapi ketika anaknya sembuh, apakah dia berubah menjadi domba? Tidak, tetap aja dia guguk. Makanya ketika berbicara seluruh bangsa, orang Yahudi berbicara seluruh bangsa, orang Israel berbicara mengenai seluruh bangsa, itu bercerita tentang murid-murid ke-12 anak Yakub. Nah, coba kita lihat dalam Matius 10. Ini pembuktian yang sudah sangat jelas. Tapi teman-teman Kristen ini memaksakan diri, tapi tidak apa-apa, memang harus diperjuangkan. Karena kalau saudara mengalah, gulung tikar Kristen itu. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Siapa lagi yang mau didengar kalau bukan ini? Muridnya diutus, kata Yesus, jangan kamu menyimpang ke jalan bang. Waduh, Bang Juma di report teman-teman. Bang, sabar ya Bang. Silakan. Bang Juma akan kembali dalam detik ketiga. Jangan lupa di tap-tap, di share-share teman-teman. Itu kali itu dia Bang Juma mengulang-ulang kata anjrit. Oke. Bang Zuma sudah hadir sebelum detik ketiga. Sudah bangkit kembali. Bang, jangan ulang-ulang kata anjrit, Bang. Nggak ada ngaruhnya. Dari tadi malam nggak pernah aku sebut anjing juga 4 akunku. Memang saya jadi incaran. Jadi Yesus mengatakan Matius 10 nomor 5 sampai nomor 6. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini pesan Yesus. Tak mungkin kemudian muridnya berkhianat. Tidak mungkin. Makanya Paulus ketika mengatakan dirinya sebagai rasul, ya dia jujur. Aku rasul yang diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 1 nomor 15. Galatia 2 nomor 8. Artinya bahwasanya pesan Yesus ini, kalaupun dia dikhususkan kemudian untuk ke bangsa lain, maka Yesus akan menyiapkan hukum-hukum untuk bangsa lain itu yang mana aja. Tapi kan faktanya tidak. Ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, dan seterusnya dan seterusnya. Itu bukan prosesi ibadah yang Yesus siapkan untuk orang-orang di luar Yahudi, enggak. Karena ajaran Yesus itu hanya Taurat, hanya kitab Tanak. Maka Yesus itu tidak membutuhkan kemudian perangkat-perangkat pengajaran dalam hal ketuhanan, dalam hal ibadah, dalam hal dan seterusnya dan seterusnya.
Tetapi Yesus hanya untuk kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Torah. Makanya di dalam Matius 5 dia katakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada bangsa lain, orang lain, maka dia akan menempati neraka alias tempat terendah di dalam kerajaan langit. Barang siapa yang melakukan kebalikannya, mempelajari Torah lalu mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati tempat tertinggi di kerajaan langit alias surga. Nah, lalu Yesus juga mengatakan begini, bahwasanya masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Artinya Yesus ini memahami dengan pasti bahwasanya masih ada ajaran Tuhan yang akan diajarkan, tetapi itu adalah kesinambungan dari ajaran yang dia bawa, bukan perbedaan, bukan melangkah kepada pengajaran yang justru bertentangan dengan ajaran daripada nabi-nabi yang ada kepada Bani Israel. Nah, saya kira begitu, Bung. Artinya ketika Yesus mengatakan pergilah, ya, jadikanlah segala bangsa muridku. Segala bangsa yang dimaksud di situ adalah ke-12 suku dari anak Yakub yang masih dan belum menerima Yesus sebagai Mesias, bukan kepada orang-orang di luar 12 suku Bani Yakub. Demikian. Oke, Bang, aku ada pantun dikit supaya nggak ripot-ripot ini TikTok ya kan. Bang Luhut jualan kardus, abu gosok ditelan kutu. Bang pengikut jalan lurus, besok ganti nama jadi pengikut jalan buntu. Oke, next, silakan Bang. Saya sudah buktikan bahwa Yesus itu bukan hanya satu bangsa saja, bangsa Israel. Kalau Anda mau katakan 12 suku, itu suku Israel juga, ya. Jadi mereka itu bukan termasuk bangsa-bangsa, mereka satu bangsa, tapi terdiri dari 12 suku. Dan Yesus itu bukan cuma 12 suku, tetapi untuk semua bangsa. Makanya dia akan datangkan bukan cuma menghakimi orang-orang Israel, orang Muslim, orang Katolik, ya, orang siapapun akan dihakimi oleh Yesus, ya. Jadi bukan cuma akan menghakimi 12 suku. Ya, memang 12 suku itu kan mewakili. Memang mereka itu adalah umat istimewa. Ya, itu tidak bisa disangkal. Ya, itu memang tidak bisa disangkal. Tidak bisa disangkal karena Al-Quran juga kan mengatakan mereka umat Israel itu dilebihkan dari bangsa-bangsa yang lain. Tetapi bukan berarti Yesus hanya khusus bangsa Israel. Lukas pasal 2 jelas sekali malaikat mengatakan, ya. Lukas 2 pasal 10 jelas sekali. Lalu kata malaikat itu, saya ulang lagi ya, karena ini bukan asumsi, ini firman Tuhan, ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, ya, seluruh umat ini, ya, bukan cuma orang Israel. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi itu adalah juru selamat, karena dia juga yang nantinya akan menghakimi. Kalau misalnya juga Anda bilang, oh itu hukum Taurat itu hanya untuk orang Israel, oh jangan dulu brother. Kali kita kembali di Kejadian pasal 2, Sabat itu sudah ada, ya, sejak penciptaan itu Sabat itu sudah ada di dalam hukum Taurat, ya. 10 perintah Allah salah satunya adalah apa? Ingat dan kuduskan hari Sabat, dan Sabat itu sudah tertera di pasal Kejadian, kitab Kejadian pasal 2. Ya, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Hukum Sabat itu sudah ada. Ya, jadi itu bukan cuma orang Yahudi. Nah, bagaimana dengan Abraham? Apakah Abraham menuruti hukum Taurat? Ya, pasti dia mengikuti hukum Taurat. Kejadian pasal 26 ayat 5 saya baca, ya. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku, firman Allah ini, ya, dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah. Apa itu segala perintah? Itu termasuk hukum Taurat, segala perintah, ketetapan, apalagi, dan hukumku. Anda bisa bayangkan, ya, segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Apa yang dimaksud dengan hukumku? Yaitu termasuk hukum Taurat. Kenapa diulangi lagi ketika bangsa Israel itu apa? Rupanya bangsa Israel itu sudah melupakan hukum Taurat.
Ya, hukum-hukum Tuhan, karena mereka itu dijajah oleh bangsa Babylon dan juga oleh bangsa Mesir, sehingga apa? Mereka sudah melupakan hukum-hukum Tuhan. Makanya diulangi lagi hukum itu, dikembalikan lagi, diingatkan kembali ya oleh Tuhan kepada apa? Melalui Nabi Musa, supaya mereka apa? Taat kembali lagi kepada hukum-hukum itu. Tetapi berbicara hukum Taurat itu sejak di Eden itu sudah ada, cuma kan belum seperti yang digambarkan di dalam Zaman Musa itu dituliskan. Tetapi Abraham pun sudah mengikutinya. Ya, segala firmanku ya memelihara kewajiban kepadaku, yaitu segala perintah. Kalau berbicara segala perintah itu apa saja? Segala ketetapan dan hukumku. Itu kan berarti Abraham juga sudah menuruti perintah Allah, termasuk di dalam 10 hukum itu. Jadi berbicara tentang hukum ini universal. Sekalipun itu dikhususkan kepada apa? Bangsa Israel. Tetapi bukan berarti hanya bangsa Israel. Karena ketika Allah akan datang, Yesus akan datang, akan menghakimi, pasti berdasarkan hukum. Ya, bagaimana kita mau judge dia kalau tidak ada hukum? Ya, hukum Allah lah yang akan menjadi standar penghakiman yang Yesus akan gunakan. Sudahkah kamu memelihara Sabat? Wah, jangan harap kalau Anda tidak memelihara Sabat akan masuk surga. Ya, jangan harap kalau Anda tidak menguruskan Sabat Anda akan masuk surga. Ya, Anda akan dimuntahkan nantinya. Jadi hanya orang yang memelihara hukum-hukum Tuhan akan selamat ya. Tapi bukan berarti kita bergantung kepada hukum. Karena ingat, kita juga diselamatkan ini oleh kasih karunia Allah, oleh iman kita kepada Yesus. Ketika kita sudah diselamatkan, maka dengan sendirinya kita akan menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Jangan makan babi. Saya tidak makan babi. Ya, ingat dan kuduskan hari Sabat. Yesus kebiasaannya pergi ke sinagog pada hari Sabat. Kami orang Kristen Advent juga tiap Sabat pergi. Ya, kemudian mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan. Itu juga digunakan. Apa gunanya bagi kami ya? Itu persepuluhan itu digunakan itu ada untuk pendidikan, ada untuk membangun rumah sakit, ada untuk membangun gereja, ada untuk sosial, untuk membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Itu termasuk di dalam perpuluhan. Kalau kami sebagai orang Kristen Advent ya, jadi semuanya itu sudah diatur. Ada itu juga bisa digaji kepada orang-orang yang memerlukan. Seperti guru. Kalau di yayasan itu guru itu dibayar juga oleh sebagian dari persepuluhan. Karena itu memang sudah diposkan, sudah diatur sedemikian rupa agar uang itu tidak digunakan untuk untuk kepelesiran, tetapi untuk penginjilan, untuk bangun gereja, bangun sekolah, rumah sakit, universitas. Makanya coba Anda tanyakan ya di Advent itu ada rumah sakit, ada universitas, ada sekolah-sekolah. Itu semua diguna diambil dari persepuluhan itu. Jadi bukan digunakan oleh pendeta. Jadi jangan salah paham kalau kami di Kristen Advent. Jadi saya kira demikian, brother. Oke. Baik. Jadi apapun bisa ditiru, apapun bisa diamalkan, apapun bisa dipraktekkan kemudian. Tapi sifatnya ya hukum untuk agama orang, untuk kaum tertentu gitu ya. Silakan aja. Nah sekarang tolak ukurnya, sederhananya kemudian adalah tidak ada pengakuan Yesus. Itu dulu. Kalau saudara tadi mengatakan bahwasanya di dalam Lukas 2 nomor 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Seluruh bangsa yang dimaksud ini kembali lagi kepada apa yang menjadi tradisi Yudaism. Sekali lagi saya katakan, kalau berbicara mengenai Yudaism, ajaran Yudaism itu, ajaran nabi-nabi Yudaism itu bukan untuk bangsa lain. Jadi kalau bercerita tentang bangsa, seluruh bangsa artinya seluruh bangsa dari anak Yakub. Contoh, perpuluhan. Apakah itu untuk seluruh bangsa? Tidak. Perpuluhan itu hanya untuk bangsa Lewi saja. Mengenai bangsa Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan perpuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Ini bukan untuk Advent. Advent ini penumpang gelap.
yang mengambil hukum Tuhan yang diperuntukkan untuk bangsa Lewi, mereka ambil pandai-pandaian. Itu terkait dengan politik ekonomi namanya. Nah, sekarang ketika dikatakan seluruh bangsa, orang Kristen memahaminya itu untuk seluruh manusia. Tapi orang Yahudi memahaminya untuk mereka saja. Sekarang umat Islam harus percaya kepada Yahudi atau percaya kepada orang Kristen yang bukan siapa-siapa dari pengajaran orang Yahudi. Itu dulu poinnya. Lukas 2 nomor 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepada kesukaran besar untuk seluruh bangsa. Kalau pemahaman Kristen itu betul terhadap dalil ini, berarti Yesus salah. Karena lebih dulu malaikat berkata di dalam tulisan Lukas, meski Lukas ini entah dari mana dia dapat tulisan ini, ya. Lukas lebih dulu menceritakan tentang malaikat yang mengaku Yesus untuk seluruh bangsa. Kalau ini betul untuk seluruh bangsa atau seluruh manusia, berarti Yesus salah. Karena Yesus berikutnya setelah dia dewasa, usia 30 tahun ke atas, Yesus berkata, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Loh, kenapa bisa berbeda dengan Lukas 2 nomor 10 perkataan malaikat ini? Kenapa bisa berbeda? Yang membuat berbeda adalah doktrin Kristen. Tapi doktrin Yahudi, Yesus, Yahudi sedang menunggu Mesias. Mesias untuk siapa? Mesias untuk bangsa Israel, bukan Mesias untuk dunia. Enggak ada itu. Mesias yang ditunggu oleh orang Yahudi adalah Mesias untuk mereka tok, bukan untuk dunia. Itu dipahami dulu. Sehingga ketika dikatakan jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaran besar untuk seluruh bangsa. Bangsa yang dimaksud di sini lagi-lagi 12 suku bangsa dari anak Yakub. Tapi Kristen sah-sah saja. Oh tidak Bang Suma, itu untuk kami ya silakan, dari talu sampai di kubur Anda iman itu boleh, silakan. Tapi ingat, Yesus berkata di dalam Yohanes 12:48. Ini ucapan Yesus. Bahaya ini kalau tidak diimani ini. Karena di dalam Al-Quran juga ada ucapan yang sama seperti ini. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116 sampai 117. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya di situ? Firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Firman yang Yesus katakan itu adalah, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Mana firman yang Yesus pernah ucapkan? Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi orang-orang di luar umat Israel ya tidak nyambung, tidak akan masuk dalam penghakiman ini. Bahkan pengusiran yang dia dapatkan. Yesus nanti akan menghakimi. Muncul dua kelompok. Yang satu Bani Israel, muncul Bani Kristen, muncul juga mereka kemudian. Yesus berkata, iki siapa? Hei bos, bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Kok kami enggak diakui? Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa orang Kristen ini dianggap pembuat kejahatan? Karena nyamar-nyamar sebagai pengikut, padahal tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapa, hukum Taurat hanya diberikan kepada Bani Israel. Kehendak Bapa, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang tidak berdosa. Kristen datang, Yesus itu dibunuh untuk dosa-dosa mereka. Apakah ada Bapa memberikan kehendaknya seperti itu? Wahai manusia, inilah anakku yang kukasihi, jadikanlah mereka tumbal untuk dosa-dosamu. Oh tidak, anak dikasihi jangan dibunuh. Keluaran 23 itu, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah Bapa, kehendak Bapa. Kehendak Bapaknya jangan kau membunuh Yesus. Kehendak Bapaknya jangan kau bunuh anakku. Tapi orang Kristen menganggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi melanggar kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu jangan kau membunuh Yesus. Itu kehendak Bapa.
Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, Kristen justru hidup di situ. Akibat pembunuhan terhadap orang yang bersalah, Kristen kemudian berjaya. Siapa yang tepuk tangan? Tuhan atau iblis? Tuhan yang nggak mau. Itu kekejian bagi saya, kata Tuhan. Pembunuhan terhadap anak saya yang kukasihi itu, yang mengajarkan kebenaran itu, yang adalah hidup itu menuju kepada saya, itu tidak boleh kau bunuh. Gak boleh. Itu kemurkaan. Kejadian Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Di situ Tuhan sangat-sangat murka kemudian. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Orang yang benar jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Berarti Tuhan tidak akan pernah melegalkan pembunuhan terhadap Yesus dengan konsep untuk menyelamatkan orang-orang yang memiliki dosa. Tidak mungkin. Jadi terakhir, saudara, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Nah, Anda tidak menerima perkataan Yesus. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda terima? Tidak. Anda tidak menerimanya. Anda tidak menerimanya. Lalu Yesus mengatakan, Matius 8 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya bukan perintah Paulus, bukan perintah Lukas, bukan perintah gereja, bukan perintah pastor, bukan perintah Katolik, Protestan, dan seterusnya. Tapi perintah yang dimaksud di sini adalah perintah Yesus. Nah, mana perintah Yesus untuk menjadi Advent? Mana perintah Yesus untuk menjadi Katolik? Mana perintah Yesus untuk menyembahnya? Mana perintah Yesus untuk dan seterusnya? Nggak ada. Nggak ada. Perintah Yesus, pergilah kepada, janganlah kau ke bangsa lain atau ke bangsa orang Samaria, tapi pergilah kepada bangsa-bangsa umatku dari Bani Israel. Itu perintah Yesusnya. Barang siapa menolak aku, dia tidak menerima perkataanku. Ya sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Makanya saudara, di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, orang-orang Kristen sekte apapun yang berasal dari batang pengajaran nabi palsu, itu semuanya diusir. Dan diusir ke mana? Bukan diusir pindah kota, tapi diusir ke neraka. Saya kira begitu, saudara Pera. Silakan. Assalamualaikum Bang. Boleh ngobrol sebentar Bang? Ya. Nah, izin nih Bang bagi yang fanatik agama Kristen, ya kan? Cuman mau ngasih tahu aja. Pada zaman Isa hidup atau Yesus Kristus hidup, Islam kan belum ada. Pertanyaan siapa yang membunuh, yang menyalib Yesus Kristus? Kalau Islam belum ada berarti bukan kami musuh kalian loh. Tolong dicek Bang. Oke, saya mau tanggapi. Ya. Yang jelas setahu saya Islam belum ada di zaman Yesus Kristus. Jadi pertanyaan siapa yang hajar atau menyalib Yesus Kristus? Kalau dibilang Islam jangan salah ya, saya udah bilang belum ada. Yang setahu saya sejarahnya itu Roma, Yahudi yang nyalib Tuhan kalian, yang kalian fanatik. Sementara kalian sekarang fanatik kali sama Israel, sementara Tuhan kalian mereka yang nyalib. Tunggu ya Bang, kita lagi masih diskusi. Silakan Bang, pengikut jalan lurus. Oke Bang, itu aja Bang pertanyaannya Bang ya. Saya jadi pendengar setia dulu sebentar. Baik. Terima kasih Bang. Bang Suna, jangan percaya kepada Yahudi, ya. Jangan percaya kepada Kristen, tetapi percayalah kepada Alkitab, ya. Percayalah kepada firman Tuhan. Dalam Matius pasal 20 ayat 28, Yesus sendiri mengatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini dikatakan bukan bagi orang Yahudi ya, sekali lagi ya, bukan untuk orang Yahudi, tidak dikhususkan untuk orang Yahudi. Siapa saja, sama dengan sebetulnya di Yohanes 3 ayat 16 ya, setiap orang yang percaya, bukan hanya orang Yahudi. Jadi kenapa Yesus mau datang ke dunia ini? Oleh kenapa?
Dia mau mengorbankan nyawanya untuk apa? Untuk tebusan. Sama dengan juga di Yohanes pasal 6 ya. Pasal 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku. Ingat, Yesus berkorban bukan melakukan kehendaknya, tetapi kehendak Bapaknya ya. Tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Apa artinya jangan ada yang hilang? Jangan ada yang binasa, jangan ada yang masuk neraka akan dihukum, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tidak ada nabi akan membangkitkan pada akhir zaman kecuali Yesus. Jadi dia tidak mau supaya ada yang hilang, tidak ada yang binasa. Ya, dia mau supaya semua orang selamat. Makanya perintah agung Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 perintahnya. Karena itu, pergilah kamu ke seluruh dunia ini, dan jadikanlah semua bangsa. Jadikanlah semua bangsa, berarti masih banyak yang belum menjadi bangsa pilihan Allah. Makanya dia perintahkan, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa. Ini perintah agung Yesus. Dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ini adalah perintah agung. Makanya kami orang Kristennya, kami harus menginjil. Kami harus menyatakan siapa itu Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang nantinya akan menghakimi. Ya, karena ingat ya, ada juga orang Kristen yang hanya cuma Kristen KTP. Makanya Yesus akan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapakku yang di surga? Yaitu menyelamatkan orang-orang yang hilang, ya, orang-orang penyembah berhala supaya mereka tobat. Makanya Paulus diutus ke Yunani. Ada penyembah-penyembah berhala. Ketika mereka tiba di Yunani, mereka katakan, oh inilah dewa-dewa sudah turun. Kemudian Paulus mengojakkan pakaiannya. Kami adalah manusia biasa seperti kamu, tapi kami datang untuk memberitakan Injil supaya kamu juga meninggalkan kefasikan penyembah-penyembah berhala. Jadi Paulus itu sangat juga berarti ya bagi orang-orang Yunani. Mereka bertobat mengikuti Yesus. Ya, inilah salah satu kehendak Bapaknya di surga, supaya tidak ada yang hilang, ya. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Ya, hilang ini itu artinya binasa, ya, masuk neraka, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi hanya orang-orang yang percaya saja kepada Yesus yang akan dibangkitkan. Jangan harap orang yang tidak percaya akan dibangkitkan. Mereka juga akan dibangkitkan, ya, pasti. Tapi ada pastinya, ada tapinya. Yang percaya akan mendapatkan hidup yang kekal, tetapi yang tidak percaya akan mendapatkan hukuman yang kekal. Jadi ini adalah punishment dan reward dari Yesus. Dan Yesus akan melakukan itu. Tidak ada nabi-nabi yang lain, tidak ada utusan-utusan yang lain akan melakukan itu kecuali Yesus. Jadi Yesus bukan hanya sekedar utusan, karena utusan sampai kiamat pun Anda tidak akan menunjukkan utusan akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Utusan akan memberikan upah hidup yang kekal pada akhir zaman, kecuali Yesus, kecuali Allah. Karena Yesus memang itu adalah Allah. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal dan dia yang akhir. Siapakah yang merujuk pada dialah yang awal, dia yang akhir? Kalau bukan Yesus. Hanya Yesus yang mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Ya. Kalau dialah yang awal dan yang akhir, pasti dialah adalah Allah yang patut disembah. Kalau dia adalah Allah yang patut disembah, dia juga berhak memberikan upah hidup yang kekal. Oke, brother, saya kira demikian. Ya, mimpi indah itu memang bagus. Apalagi iblis itu kan, paling lihai menyesatkan manusia. Nah, sekarang apa yang Anda jual ini? Anda ingin supaya orang itu hidup kekal, dibangkitkan oleh Yesus. Itu mimpi. Yesus tidak pernah mengatakan, aku akan membangkitnya di akhir zaman. Yesus tidak pernah ucapkan itu. Kalau yang mengucapkan itu adalah orang yang hidup di gedung lantai 14 kantor lain, iya, betul. Saya pun tahu kalau itu.
bahwa yang menjanjikan membangkitkan orang di akhir zaman itu adalah orang-orang yang ada di Lai. Kenapa? Original teksnya tidak mengatakan seperti itu. Yesus hanya mengatakan tentang Tuhannya. Makanya di sana ada kata anestemi. Tidak ada seorang pun yang datang, yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan bangkit pada akhir zaman. Bukan aku bangkitkan pada akhir zaman, itu penambahan Lai. Lembaga lupa ayat Injil. Anestemi itu artinya bangkit atau bangun. Bukan aku akan membangkitkan, gak ada itu cerita. Itu hanya penambahan-penambahan orang-orang yang tidak terkenal dan tidak dikenal, yang kerasukan setan yang ada di lembaga kitab Anda. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan bangkit pada akhir zaman. Itu terjemahan yang betul. Yohanes 6 nomor 44. Kita mundur. Yohanes 6 nomor 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Mendengarkan ini, wow, keren. Yesus membangkitkan orang di akhir zaman. Jadi orang yang tidak berilmu, orang yang awam, orang yang tidak tahu tentang kristologi, itu bisa murtad. Tapi sebenarnya itu adalah penambahan-penambahan yang orang-orang yang ada duduk di Lai. Di situ original teksnya tak ada kata ku bangkitkan. Yang ada kata anestemi, artinya bangkit. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Bukan aku yang membangkitkan, tetapi Dia yang telah mengutus aku. Sekali-kali gunakan akal dulu untuk belajar Kristen itu. Karena orang yang menggunakan akal akan meninggalkan Kristen. Karena segala upaya yang dilakukan oleh Kristen itu bukan dari Yesus, tapi upaya-upaya yang dilakukan itu adalah upaya supaya bisa kemudian menggiring orang-orang menjadi pengikut agama Romawi, bukan ajaran Yesus. Yohanes 6:40. Sebab inilah kehendak Tuhanku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anda. Orang Kristen ada nggak yang melihat Yesus? Ada nggak? Inilah yang saya katakan, Yesus berbicara kepada orang-orang yang ada pada zamannya. Orang-orang pada zamannya, di awal saya sudah mengatakan, rasa bahasa, keadaan, situasi yang tercipta kemudian adalah dialog, diskusi, interaksi antara Yesus dengan ahli Taurat, antara Yesus dengan orang Farisi, antara Yesus dengan mahkamah agama, antara Yesus dengan rabi-rabi, antara Yesus dengan ahli Taurat. Bukan antara Yesus dengan orang Romawi, bukan. Antara Yesus dengan orang Kristen, bukan sama sekali. Yesus berdialog tentang dirinya dan kaumnya Bani Israel. Makanya ketika Ia mengatakan, sebab inilah kehendak Tuhanku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, berarti yang sezaman dengan Yesus, yang melihat Yesus, yang duduk di depan Yesus, yang bercerita dengan Yesus, yang hadir kupingnya pada saat Yesus mengajar. Akulah guru, akulah Tuhan. Yang dimaksud murid adalah mereka yang hidup sesama dengan Yesus, bukan yang hidup setelah Yesus, apalagi hidup 2000 tahun yang lalu, yang sekarang setelah Yesus, bukan. Sebab inilah kehendak Tuhanku, kata Yesus, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini maksudnya adalah Bani Israel yang hidup bersama dengan Yesus, seangkatan dengan Yesus, bertetangga dengan Yesus, sekampung dengan Yesus. Itu yang dimaksud. Kristen datang kemudian mengartikan dengan seenak perutnya. Sebab inilah kehendak Tuhanku, Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat aku dan yang percaya kepadanya, padaku, peroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itu tak ada. Itu enggak ada, supaya aku itu enggak ada. Ya, ini yang perlu Anda pahami. Karena kenapa?
dalil yang ada di lembaga kitab saudara itu sudah jauh dari apa yang harusnya tertulis. Paham itu, Bung? Jadi sekali lagi saya katakan, Yesus ini mengakui dirinya diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, bukan diutus kepada seluruh umat manusia. Kalau ada orang atau mengaku murid Yesus dan mengatakan diutus untuk seluruh bangsa, maka murid itu murid murtad dari ajaran Yesus. Itu pasti. Nah, untuk mengetahui itu semua, silakan mari kita lihat. Ada tidak kemudian orang yang bisa menunjukkan ke kita pengakuan Yesus, aku diutus kepada seluruh umat manusia? Tidak ada itu. Seperti itu, Bung. Silakan. Yesus sudah terbukti membangkitkan orang mati di zaman dahulu, ya. Itu zaman dahulu. Bagaimana dengan zaman nanti? Ya, pasti itu akan digenapi juga. Tetapi kalau Anda bilang dia tidak akan membangkitkan, saya lebih percaya lembaga Alkitab Internasional Bible English King James Version daripada pernyataan Anda. Ya, saya baca ya di kitab bahasa Inggris ini, lembaga Alkitab dunia ini, ya. Di dalam ayat 38, ya. Saya mulai dari ayat 38, ya. Ayat 38, ya. Ini hanya membuktikan bahwa Anda bilang tidak ada kata membangkitkan, ya. Anda bilang di situ tidak ada kata yang membangkitkan. For I came down from heaven not to do mine own will, but the will of him that sent me. Ayat 39. And this is the Father's will which had sent me, that all of which he had given me should lose nothing, but should raise, ya, it up again at the last day. Jadi yang akan membangkitkan, ya, Yesus, karena kuasa itu sudah diberikan kan kepada Yesus, ya. Ini raise him up, raise it up, itu membangkitkan. Siapa yang akan membangkitkan? Segala kuasa sudah diberikan kepada Yesus. Siapa lagi yang diberikan kuasa oleh Bapaknya selain Yesus? Tidak ada satu oknum, ya, Bapa memberikan kuasa kepada siapa? Si A, si B, si Nabi A, si Nabi B, kecuali Yesus. Makanya dia yang akan membangkitkan, brother, ya. Kemudian di ayat 40 juga, and this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believe on him may have everlasting life, and I will raise him up. I will raise him up. Aku akan membangkitkannya juga. Ya, jadi dia yang akan membangkitkan, brother, bukan siapa-siapa. Tapi kalaupun ada Anda bilang, oh, Allah yang membangkitkan Bapaknya, ya memang sudah diberikan kuasa kepadanya. Bukankah ada yang ayat yang lain? Aku telah diberikan apa? Kuasa di dunia dan apa? Di dunia dan di surga. Itulah kuasa Yesus. Makanya tidak ada satu oknum yang akan datang yang akan membangkitkan selain Yesus. Ya, ini dalilnya. Saya tidak mengarang-arang. Jangan percaya kepada orang Yahudi, jangan percaya kepada orang Kristen, percaya kepada firman Tuhan. Saya percaya kepada firman Tuhan yang adalah ilham dari Tuhan. Nah, kemudian Anda bilang, oh ini hanya khusus orang di zaman dahulu. Yesus itu apakah Yesus itu cuma untuk orang yang hidup di zaman dahulu? Bagaimana dengan orang yang hidup di akhir zaman? Apa gunanya akhir zaman, brother? Orang akhir zaman itu kan orang yang nantinya akan diselamatkan, bukan dari orang dulu. Ini dituliskan supaya apa? Menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup di kemudian. Dengan Bro Suma dan saya dan yang ada di room ini, kita hidup di akhir zaman ini yang nantinya akan mengalami hal itu. Kalau kita misalnya masih hidup ketika Yesus akan datang, ya, karena dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Anda bisa bayangkan ya kedatangannya. Dia akan dikelilingi oleh apa? Beribu-ribu malaikat akan meniup trompet dan semua orang akan mendengar. Kita bisa bayangkan ya, orang yang ada di Arab sana akan mendengar. Kita tidak tahu di mana dia akan turun, tapi semua mata akan memandang. Bahkan yang menikam dia akan melihat juga dia. Tapi yang menikam dia hanya lihat, wah, ini yang saya tombak. Kemudian dia mati dan akan menunggu waktunya akan dibangkitkan untuk menerima apa? Hukuman. Jadi dalam kekristenan itu memang akan terjadi kebangkitan kedua lagi ya. Jadi ketika Yesus datang, orang-orang percaya akan bangkit dan juga orang percaya
yang tidak percaya akan bangkit, tapi dia hanya melihat kedatangannya, kemudian dia mati. Tapi orang-orang yang percaya, mereka itu akan apa? Akan diangkat, akan diubahkan, dan akan menyongsong Tuhan di surga. Dan itulah yang menjadi tentunya harapan bagi orang-orang Kristen. Jadi orang-orang Kristen itu punya pengharapan. Tapi ingat lagi ya, ada ayatnya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apa kehendak Bapa di surga? Yaitu apa? Taat kepada Allah, ya. Ya, menghormati Allah, ingat hari Sabat, kuduskan hari Sabat. Kalau Anda tidak menguduskan hari Sabat, ya jangan harap kalau Anda akan masuk di surga. Karena di surga juga dari Sabat ke Sabat orang akan apa? Menguduskan hari Sabat. Tidak dikatakan di situ hari Jumat, hari Minggu, tidak ada. Hanya Sabat di buku Yesaya itu, ya. Dari Sabat ke Sabat, bulan berganti bulan, Sabat berganti Sabat, mereka akan apa? Memuliakan Allah. Itulah kerinduan kami orang Kristen. Saya kira itu, brother. Kalau mungkin itu juga penutup saya, mungkin cukup sekian. Kalau Anda mau closing statement, silakan. Boleh enggak satu pertanyaan? Oh, boleh. Bolehkah, bisakah Yesus itu bangkit kalau tidak dibangkitkan? Oke. Di dalam Yohanes ya, di dalam Yohanes, aku berhak memberikan nyawaku dan berhak juga apa? Menerimanya kembali. Pasti dia bisa. Karena dia katakan apa? Aku berhak memberikan nyawaku dan berhak menerimanya kembali. Kalau dia sebagai manusia, dia tidak bisa. Tetapi sebagai Allah, dia bisa. Karena dia maha kuasa. Karena kan ada ayatnya kan, kalau saya lupa ayatnya. Tapi Anda boleh search. Aku berhak memberikan nyawaku, dan aku juga berhak apa? Menerimanya kembali. Apa artinya? Tidak ada satu nabi yang berani mengatakan begitu ya. Kecuali Allah, kecuali Tuhan. Dan Yesus menyatakan seperti itu. Saya kira demikian, brother. Sekarang begini, apakah Anda berhak untuk memberikan nyawa Anda? Saya tidak berhak memberikan nyawa saya karena saya ini adalah milik Allah. Ya, maksudnya apakah ada kemudian kemampuan pada diri Anda untuk melakukan hal itu? Misalnya Anda di medan perang, kemudian Anda masuk ke dalam, apakah itu hak Anda untuk melakukan itu? Atau ada perintah keterpaksaan? Apakah Anda bisa masuk di medan perang karena keikhlasan? Kalau pengorbanan ya, kalau mau membantu orang ya, kalau saya terpanggil untuk membantu orang menyelamatkan dia, misalnya dia sudah mau tenggelam ya, ini sementara peperangan ya, kemudian saya mau bantu, itu kan tergantung dari kata hati saya. Apakah saya berani menolong dia? Itu juga tergantung dari pribadi kita. Mungkin saat ini saya bilang, oh saya berani, tapi belum tentu kan ketika kita dihadapkan kepada yang nyata perang, apakah saya berani? Ya belum tentu juga. Iya, jadi semua orang itu punya hak untuk menyerahkan nyawanya. Siapapun tidak bisa dilarang. Orang-orang yang mau ikhlas kemudian menyerahkan nyawanya bisa. Itu tidak ada yang larang, dan itu bukan status sebagai Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Korintus 15. Tetapi andai saja Yesus tidak dibangkitkan, berarti dia dibangkitkan. Itu dulu. Kemudian di dalam kisah pewarta juga diceritakan, Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Jadi paparan dibangkitkan dan seterusnya yang saya uraikan tadi, memperoleh hidup kekal itu secara otomatis bangkit. Bukan Yesus yang membangkitkan. Artinya Yesus mengajarkan begini loh caranya untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Artinya semua manusia akan bangkit dari kematian. Tak ada yang tidak bangkit. Semuanya. Tidak ada yang menjadi mayat selamanya. Pada akhir zaman, pada saat kiamat sudah berlaku, maka setelahnya semua akan bangkitkan. Tidak ada yang tidak dibangkitkan. Manusia mana yang tidak dibangkitkan kemudian? Manusia semuanya bangkit. Mau Islam, mau Katolik, mau Protestan dan seterusnya, mau Hindu, ateis, semua akan bangkit dari kematian. Tidak ada yang tidak. Lalu apa maksud daripada aku akan membangkitkan? Kalau itu kita ikuti irama saudara. Yang akan dibangkitkan itu adalah mereka yang kemudian masuk ke dalam surga. Itu yang dimaksud. Bukan bangkit dari kematian. Oh saya mati lalu Yesus memanggilkan. Bukan. Yang dimaksud dibangkitkan dari kematian adalah
mereka yang tidak masuk ke dalam neraka, melainkan mereka yang masuk surga. Nah sekarang apa syaratnya masuk surga? Menurut Yesus, melakukan kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa? Tunjukkan ke kita, supaya kita itu menyembah Yesus. Mana kehendak Bapa? Wahai manusia, aku Bapa menghendaki kalian menyembah utusanku. Mana itu tertulis? Ada kehendak Bapa. Sembahlah Yesus, jadikanlah anakku sebagai sembahan selain daripada aku. Yesus itu adalah aku sendiri. Sembahlah dia, ibadahilah dia. Mana kehendak Bapa supaya kita mengibadahi Yesus? Bapa cuma mengajarkan supaya kita percaya kepada dirinya. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, ya percaya. Kalau tidak dipercaya berarti Anda tidak mengikuti kehendak Bapa. Kehendak Bapaknya supaya percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya kagak? Orang Kristen tidak percaya. Kalau orang Kristen percaya kepada Yesus, mustahil menjadi Kristen. Mustahil. Justru karena mereka menjadi Kristen, karena tidak percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada Paulus yang mengajarkan hal ini semua, sehingga orang Kristen menjadi Kristen. Tidak ada ajaran Yesus yang bisa mengantarkan kita menjadi Advent. Tak ada. Tak ada ajaran Yesus yang bisa mengajarkan kita sampai kepada Katolik. Tak ada. Tak ada. Ajaran Yesus hanya mengajarkan kita sampai kepada praktisi Torah. Jadi, klaim boleh saja. Semangat beragama silakan saja. Tapi apalah artinya kalau itu hanya angan-angan kosong? Apa buktinya angan-angan kosong? Sederhana, pondasi awalnya. Mana kehendak Bapa agar manusia mempertuhankan, mengibadahkan dirinya kepada Yesus? Perintah Tuhannya ada enggak? Kehendak Bapaknya ada enggak? Bukankah kehendak Bapa tadi itu sudah sangat jelas dikatakan? Inilah kehendak Bapakku. Jelas tertulis dalam kitab saudara sendiri. Kehendak Bapakku adalah, inilah kehendak Dia yang mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepada aku, jangan hilang, tetapi supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Siapa yang diberikannya Tuhan kepada Bani Israel, kepada Yesus? Ya Bani Israel. Coba kita lihat di dalam Kisah Pewarta 13 nomor 23. Apa yang dikatakan di sana? Tuhan membangkitkan Yesus yang dijanjikan sebagai juru selamat bagi orang Israel. Saya baca dalilnya. Dari keturunannya lah, sesuai yang telah dijanjikan Tuhan kepadanya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Berarti Yohanes yang Anda baca, Yohanes 6 nomor 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku. Yang diberikan Bapa kepada Yesus itu adalah Bani Israel. Dia ditunjuk sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Kisah Pewarta 13 nomor 23. Dari keturunannya lah, sesuai yang telah dijanjikan Allah, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Mana pernyataannya? Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Batak, bagi orang Toraja, bagi seluruh dunia, yaitu Yesus. Mana dalilnya? Tidak akan pernah Anda temukan. Jadi kehendak Bapaknya jelas supaya kita percaya kepada Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 11 nomor 42? Kita lihat ya. Yohanes 11 nomor 42, Yesus mengatakan dengan sangat terang di sana, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Aku mengajarkannya, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mengajar supaya orang-orang Bani Israel percaya kalau Dia adalah utusan Tuhan. Selesai. Di mana Yesus mengatakan supaya mereka percaya bahwa aku adalah engkau sendiri, supaya mereka percaya bahwa aku adalah engkau Tuhan itu sendiri, supaya mereka percaya untuk menyembah kepadaku. Mana? Nggak ada. Yesus mengatakan, aku mengajarkannya kepada orang yang banyak mengelilingi aku, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.
Berarti Yesus mau dipercayai sebagai utusan. Dengan percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, maka orang itu akan dibangkitkan masuk ke surga. Ingat, dibangkitkan yang maksud di sini bukan bangkit dari kematian, tetapi dibangkitkan maksudnya sini masuk ke surga. Karena seluruh umat manusia akan bangkit. Mau itu yang ke neraka, mau mereka yang ke surga, semua akan dibangkit. Baca Yohanes 5 nomor 29. Yesus berkata, orang yang benar akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Orang yang sesat akan dibangkitkan untuk dihukum atau mati di neraka. Itu kitab Anda sendiri yang mengatakan. Berarti semua orang akan bangkit dari kematian. Jadi jangan Anda jual Yesus yang akan membangkitkan di akhir zaman dari kematian. No. Semua orang yang percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada Yesus, semuanya akan bangkit. Yang tidak percaya Yesus dibangkitkan untuk ke neraka, yang percaya kepada Yesus dibangkitkan untuk masuk surga. Sekarang pertanyaannya, yang percaya kepada Yesus bahwa dia adalah manusia, dia adalah utusan, itu siapa? Islam. Kristen mulutnya mengatakan, kami percaya Yesus itu utusan Tuhan. Nah, coba intip kalau di gereja hari Sabtu atau hari Minggu, siapa yang dia ibadahi? Yesus. Berarti munafik. Mulut berkata Yesus itu adalah utusan, tapi faktanya dalam ibadah Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Sadarilah itu, Bung. Yesus mengusir orang-orang munafik. Yesus mengusir pembuat kejahatan yang Anda sebutkan tadi di Matius 7. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Aku utusan, Anda malah sembah. Demikian. Oke. Saya mau tanggapi dulu tentang memberikan ya. Semua orang bisa saja ya memberikan nyawanya, tapi dia tidak berhak mengambilnya kembali, ya kan? Apakah Bro Suma berani? Oke, saya berhak memberikan nyawaku dan aku berhak menerimanya kembali dengan kekuatan saya. Bisa tidak? Tidak bisa. Hanya Yesus yang berani mengatakan begitu. Yesus kan tadi sudah dikatakan di 1 Korintus 15. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Saya kok jadi malu membacanya ya. Tetapi andai kata Kristus Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Tuhan, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah dibangkitkan, padahal ia tidak membangkitkannya. Artinya Yesus ini ketika Anda mengatakan aku berhak menerimanya kembali, yes. Apa Anda pikir orang yang ada di alam kubur itu tidak punya hak menerima rohnya kembali? Semua kita punya hak untuk menerima roh kita kembali nanti. Tidak ada yang tidak. Tidak ada yang menjadi mati selamanya, enggak ada. Semua manusia punya hak untuk menerima rohnya kembali, sehingga mereka hidup, baik mereka yang ke neraka maupun mereka yang ke surga. Jadi ungkapan-ungkapan Yesus yang kayak begini tidak dipahami itu sangat lemah pemahaman kita berarti. Aku berhak memberikan, berhak menerima. Sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kita punya hak untuk menerima itu. Kenapa? Tuhan sendiri yang menjanjikan. Siapa yang melakukan kebenaran, beramal saleh, perbuatan baik, beriman, dia berhak masuk ke dalam surga. Artinya kita punya hak untuk menerima jatah itu. Karena itu janji. Itu janji. Jadi gak usah dijual yang kayak gitu-gitu aja. Dijual dong pernyataan Yesus yang mengatakan kehendak Bapa adalah kalian agar menyembah aku. Itu yang betul. Karena tadi kita sudah menguraikan kehendak Bapa itu kayak mana. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak. Artinya setiap orang yang melihat, artinya orang-orang Yahudi pada saat itu wajib hukumnya kemudian beriman kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan, Mesias untuk mereka. Itu intinya. Itu intinya. Bukan dalam arti kata kehendak Bapa agar seperti yang Anda mau. Tidak. Kehendak Bapa itu jelas. Harus bertuhan kepada Bapa dan harus percaya bahwa Bapa telah mengutus nabinya, rasulnya bernama Yesus. Makanya dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Demikian. Oke bang. Oke, kita sapa dulu nih, ada Tuan Cesar. Siapa tahu Bang Cesar mau bangkit. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Zuma. Ya, untuk teman-teman yang di bawah jangan lupa tetep layar ya.
1 menit buat saya, terima kasih host. 30 detik opening, peringatan, dan 30 detik untuk himbauan. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristiani harap diskusi bawa akal menggunakan dalil data sesuai dengan tekstual dan boleh merujuk ke teks original. Jangan asumsi karangan bebas, ujungnya nanti blunder kena tebas. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal, akhirnya total jadi produk gagal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataan jika ketabok. Penonton di bawah muak mendengar narasumber yang bodoh karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau cuma mau doktrin dan dogma, mendingan nyimak diam jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Kian, sekali lagi untuk teman-teman di bawah ya, untuk teman-teman viewer yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan, saya Kaisar Nero Claudius Pewarta, pasal live kencangkan tap-tap layar sampai 1M. Ingat, tap-tap layarnya sampai 1M. Tap-tap layar, share sampai ke langit 7, Oranon, dan jangan lupa follow akun host, narasumber di atas, dan saya sendiri, Kaisar Nero. Untuk saudara yang mau naik, jangan tantrum kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dengan dasar pengetahuan menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik, narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi, asumsi, logical fallacy, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer penonton di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat. Cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat bingung buat kalian yang masih kebingungan. Sekian. Terima gaji, stay tune. Biasa kebangkitan. Kontrasepsi. Kontrasepsi katanya tadi. Ada pula kontrasepsi. Bang Suma, Iya, silakan. jadi manusia itu tidak bisa bangkit sendiri di akhir zaman. Allah yang akan membangkitkan, Yesus yang akan membangkitkan. Tidak ada satu dalil bahwa manusia itu bangkit sendiri di akhir zaman, tidak ada. Coba Anda tunjukkan satu dalil, manusia itu akan bangkit sendiri. Di dalam Al-Quran, Allah akan membangkitkan. Di dalam Alkitab, Yesus yang akan membangkitkan. Tidak ada manusia akan bangkit sendiri, brother. Sampai kiamat Anda tidak bisa menemukan satu ayat bahkan manusia itu akan bangkit sendiri di akhir zaman. Tidak ada. Bahkan di dalam Alkitab maupun Al-Quran itu tidak ada. Tetapi siapa? Di Al-Quran Anda, Allah yang akan membangkitkan. Ya, Yesus akan membangkitkan di Alkitab kami. Karena Yesus itu juga adalah Allah. Oke? Ada dalilnya. Ya, Cesar, saya tidak berbicara, bukan tidak berdasarkan dalil, tapi saya berbicara tentang kebangkitan itu dengan dalilnya. Tapi kalau Bang Suma mengatakan orang itu akan bangkit tanpa dibangkitkan, wah itu tidak berdasarkan dalil. Ya, Anda tidak akan menemukan bahwa manusia itu akan bangkit tanpa dibangkitkan. Manusia itu di akhir zaman akan dibangkitkan oleh Allah. Yesus akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Ada dalilnya, berdasarkan dalil. Tapi kalau ada manusia akan dibangkitkan di akhir zaman, bangkit sendiri itu tidak ada. Ya, tidak ada. Itu Pak, zombie. Kalau bangkit sendiri zombie. Iya. Jadi saya paham kalau itu. Saya ngerti. Makanya tadi saya mengatakan semua manusia akan dibangkitkan, bukan membangkitkan diri masing-masing. Semua manusia itu akan dibangkitkan, mau yang ke neraka, mau yang ke surga, semua akan dibangkitkan. Jadi apa fungsi Yesus membangkitkan ini? Percuma. Sebab manusianya akan dibangkitkan semuanya. Barang siapa yang percaya dan tidak percaya, semuanya akan bangkit dari kematian. Jadi bangkit yang dimaksud Yesus bukan bangkit dari kematian seperti orang yang akan dihakimi, tidak. Bangkit yang dimaksud Yesus adalah orang-orang ini akan masuk ke dalam surga. Nah, syarat untuk memperoleh itu adalah mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Tidak usah Anda agung-agungkan Yesus membangkitkan orang dari kematian, bukan di situ poinnya. Untuk apa Yesus membangkitkan orang dari kematian, dari alam kubur? Untuk apa? Toh semuanya akan bangkit. Semuanya akan dibangkitkan. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus yang membangkitkan, lah, jadi yang lain siapa yang membangkitkan? Gak ada gitu. Ya enak dong, bertindak ke neraka. Bukan begitu artinya. Maksudnya, orang semua akan dibangkitkan dari kematian. Lalu yang bangkit menuju surga
itu adalah orang yang percaya kepada Yesus. Yang bangkit ke neraka orang yang tidak percaya kepada Yesus. Sedangkan percaya yang dimaksud ya sesuai dengan keinginan Yesus dong. Kan tadi saya sudah menjelaskan. Apakah Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan itu sendiri? Tidak ada, mana dalilnya? Tak ada. Tapi apakah Yesus mau dipercayai sebagai utusan Tuhan? Banyak. Bahkan kesaksiannya sendiri. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan Lazarus, membuat air menjadi anggur, bla 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 dan seterusnya. Pekerjaan-pekerjaan, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, tanda-tanda itu semuanya bersaksi tentang aku, bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Selesai. Berarti semua mujizat yang Yesus lakukan, pekerjaan itu semuanya bersaksi kalau dirinya itu utusan. Kesaksian Yesus yang lebih tinggi dari kesaksian Yohanes bahwa dirinya hanyalah utusan. Ucapan dia, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mengatakan murid-muridnya percaya Yesus adalah utusan. Yesus mau ketika dia mengajarkan firman, Yesus mau agar orang-orang percaya dia adalah utusan. Lalu kapan Yesus mau dipercayai kalau dia itu adalah Tuhan itu sendiri? Kapan itu? Di mana itu ada? Kapan Yesus mengajarkan itu? Segala firman telah aku serahkan. Setelah aku serahkan segala firman itu, murid-muridku telah percaya. Mereka menerimanya dengan benar. Mereka menyadari, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti menurut pengakuan Yesus, seabrek firman yang telah diberikan Yesus kepada muridnya, menjadikan muridnya sampai ke finish. Murid-murid percaya Yesus itu utusan, Yesus itu Mesias, Yesus itu Rasul, Yesus itu Nabi. Selesai. Begitu juga Yesus. Yohanes 11:42. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku ya Bapa. Kepada orang-orang yang banyak yang mengerumuni aku di sini, aku telah mengatakannya kepada mereka supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar Yesus dipercaya sebagai utusan Tuhan. Yesus menyampaikan firman Tuhan, berhasil. Murid-muridnya percaya dia adalah utusan Tuhan. Yesus bersaksi bahwa segala pekerjaan yang lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi juga bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Jadi segala sesuatu, ruang lingkup kurikulum pengajaran Yesus dan murid-muridnya satu hati satu kata. Yesus itu adalah Rasulullah. Yesus itu adalah utusan Allah. Yesus itu adalah Mesias yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Lalu kapan Yesus mau dipercayai menjadi Tuhan itu sendiri? Kapan itu terjadi? Kapan? Di mana Yesus mau dipercayai sebagai Tuhan itu sendiri? Di mana? Memperoleh hidup itu artinya dibangkitkan ke jannah, ke surga. Hidup kekal itu adalah mereka percaya engkau satu-satunya dan aku juga dipercaya sebagai utusanmu. Itu konsepnya hidup yang kekal. Hidup kekal itu maksudnya dibangkitkan masuk ke dalam surga, bukan bangkit dari kubur. Orang kafir, orang ateis, orang munafik, orang taat, orang saleh, orang beriman, semuanya akan dibangkitkan. Tapi ada lagi kebangkitan yang aslinya bangkit, yaitu surga. Nah, syarat masuk surga apa? Percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Rasul. Sementara Anda percaya kepada Yesus, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Hei, agak tuh sekira sederhana Bung ya. Silakan Anda gunakan akal saudara. Sekali-sekali kalau selama ini yang Anda paparkan kan doktrin dogma, nikmatnya iman aliran kepercayaan bernama Advent itu seperti itu. Tapi tolong sekali-kali gunakan akal dan data. Sekira begitu sementara di sini sudah azan, saya mau pamit ibadah dulu 10 sampai 15 menit. Silakan sahabat-sahabat yang lain dinaikkan. Terima kasih Saudara Fira. Saudara. Oke, makasih Ya, brother. silakan. Sebelum masih ada tapi Tunggu. Pengikut jalan lurus, saya tambahi. Tadi Anda menyinggung nama saya. Saya ini jarang ngomong. Ngomong ya. Tadi Anda ngomong gitu ya. Ini saya kasih satu beberapa jawabannya. Jangan berdongeng tentang Tuhan yang mati terkapar lalu bangkit sendiri dan membangkitkan seperti berputar-putar. Jika data dan dalil tidak ada, bagaikan mencari ketiak ular. Dari nenek moyangku pintar pakai legging sampai nenek moyangku menjadi pro player Mobile Legend, tidak pernah ada kutemukan konsep tuntung yang keren dan hak paten.
Ingat itu, sampai personel Slipknot menjadi boyband opa-opa Korea, tidak akan pernah ada kata-kata konsep 3 menjadi 1 jiwa atau 1 menjadi 3 bagaikan Naruto membelah raga. Segala firman sudah dibacakan Zuma, tapi Anda masih memutarbalikkannya. Satu pertanyaan yang ditanyakan, tapi Anda mengutarakan 11 jawaban. Tapi semua yang Anda ceritakan itu cita-cita dan angan-angan. Sekian, stay tune. Oke, saya jawab ya. Di dalam dalilnya, ya saya bacakan dalilnya ya, supaya kita jangan ada dusta di antar kita. Ya, saya bacakan sekali lagi ya. Yohanes pasal 6 ayat 38 mulai. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, jangan ada yang binasa, jangan ada yang masuk neraka ya, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Coba Anda tunjukkan satu dalil dalam Al-Quranmu. Apakah ada satu oknum yang bisa membangkitkan orang di akhir zaman kecuali Allah? Aku adalah yang awal dan yang akhir. Al-Hadid ayat 3, Dialah yang awal, Dia yang akhir. Apakah ada yang mengatakan, siapa yang berfirman, aku adalah yang awal dan yang akhir? Siapa yang berfirman di Al-Hadid ayat 3, Dialah yang awal dan yang akhir? Jangan melebar sampai ke sana, jangan melebar. Anda tidak memahami isi Al-Quran. Jangan melebar sampai ke sana, saudaraku. Sekarang Anda membacakan tadi. Saya pertanyaan satu sama saya pertanyaan, coba Anda jawab. Apa arti kehendak? Apa definisi kehendak? Silakan. Kehendak yaitu keinginan yang harus Keinginan Allah. Ya, keinginan Allah. Ya, betul. Keinginan Allah, kehendak Allah. Menuruti Keinginan hukum. si Yesus. Keinginan Allah menuruti hukum. Yaitu Menuruti 10 hukum. Ya, betul. Sama manusia. Ya. Ini siapa yang Pak, didengar ini? saya adpen, saya pendukung Siapa Bapak yang ini. mau didengar ini? Hah? Siapa yang mau didengar Saya ini? dulu dengan Kaisar, Ibu. Saya dulu dengan Kaisar. Ayo. Yang saya pertanyakan, kehendak itu apa? Keinginan ya? Keinginan siapa Kehendak itu sekarang? adalah keinginan yang diinginkan oleh Bapa di surga. Oleh Bapa. Kenapa sama si Yesus Anda bilang? Kenapa Anda framing Ya, Yesus? karena apa yang Yesus lakukan itu adalah kehendak Bapanya di surga. Makanya Dia lakukan. Nah, otoritas tinggi dari siapa? Otoritas tertinggi dari siapa? Bapanya di surga. Bapanya di surga. Fix sudah. Jangan memutarbalikkan lagi. Itu kehendak dari yang di atas, Bapaknya. Aku telah diberikan kuasa di dunia dan di surga. Memangnya kenapa? Ya, Jadi di dunia iya. mau apa kamu kalau dia kuasa sudah diberikan? Tapi bukan kuasa itu bukan diberikan kepada Muhammad. Kuasa itu tidak diberikan kepada Abraham. Jangan melebar ke sana. Jangan melebar sampai ke sana. Kita berbicara tentang fakta ini, brother. Kuasa itu tidak diberikan kepada Jibril. Kuasa itu tidak diberikan kepada malaikat. Coba Anda cari, apakah kuasa di dunia dan di akhirat diberikan kepada Jibril? Nggak ada, brother. Sampai kiamat Anda tidak bisa menemukan itu. Apakah ada yang akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman? Tidak ada, kecuali Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah juga. Al-Hadid, Dialah yang awal, Dia yang akhir. Anda mau percaya tidak? Yang penting saya bawa bukti. Saya bawa dalil, bukan ngarang. Oke, Bang Kaisar, di sini ya. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Ya, itu yang saya katakan tadi. Saudara Kristen ini ya seperti penjual obat gitu ya. Anda mengambil Al-Quran untuk mendudukkan manusia Yesus. Padahal Anda tahu tak ada ucapan Yesus itu yang Dia ucapkan dari dirinya sendiri. Akulah awal, akulah akhir. Itu siapa yang dimaksud? Dirinya atau Tuhannya? Dirinya atau Tuhannya? Di dalam kitab wahyu yang Anda bawa, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kalau dipaksakan kitab wahyu ini sebagai firman Tuhan, oke. Tapi ternyata Yesus ini menerima wahyu. Sama seperti Nabi Muhammad. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Berarti kalau saya mengikuti pola pikir saudara, Nabi Muhammad itu adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Nabi Muhammad. Tapi sangat disayangkan, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu adalah firman
yang diperintahkan oleh Allah untuk ia sampaikan. Sama seperti Yesus, apa yang Yesus ucapkan keluar dari mulutnya itu adalah wahyu yang dikaruniakan Allah kepadanya, bukan dari dirinya sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nomor 50-nya. Dan firman-Nya itu adalah hidup yang kekal. Bukan Yesus yang hidup yang kekal, tapi firman yang keluar dari mulut Tuhan yang diperintahkan untuk Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Coba kita lihat. Jangan kamu takut. Aku adalah yang awal, akulah yang akhir, dan yang hidup, dan yang telah mati. Apa ini? Yesus mengaku, aku yang hidup dan aku yang telah mati. Pencipta alam semesta tidak pernah mengalami kematian. Yesus hanya mengutip ucapan Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan. Itu satu. Yang kedua, mari kita lihat dari sisi lainnya. Siapa penulis kitab wahyu ini? Ini kebohongan yang nyata. Ada kebenaran, ada kebohongan di dalamnya. Apa bukti kebohongannya? Kita lihat pengakuan Yesus. Adalah lebih baik aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Ternyata Yohanes atau penulis daripada kitab Wahyu mengaku bahwa dia menerima kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Dengan kata lain, yang datang ke Pulau Patmos memberitakan semua tulisan Yohanes, penulis Yohanes ini, itu adalah Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan, yang datang setelahku adalah roh kebenaran, bukan aku. Yohanes 16 nomor 7. Adalah benar yang kau katakan, lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang, yaitu penghibur. Berarti yang datang setelah Yesus bukan Yesus. Yang datang setelah Yesus adalah seorang penghibur. Seorang penghibur. Seorang yang disebut sebagai roh kebenaran. Nah, sedangkan Yohanes mengaku bertemu dengan Yesus. Kebohongan. Yesus berpesan di dalam Matius 24 nomor 15, sang pembinasa keji itu membolak-balikkan kemudian kebenaran dan membungkam hukum untuk mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Tuhan. Coba Anda lihat, kata Yesus, camkanlah. Dia ucapkan sampai 2 kali loh. Camkanlah. Sudah aku katakan terlebih dahulu kepadamu, apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku kemudian di dalam bilik, jangan kau percaya. Berarti Yesus mengajarkan jangan percaya kepada orang yang menulis di Pulau Patmos dengan mengaku bertemu dengan aku. Enak dia, seenak perut dia mau menulis, Yesus berkata, EGP. Yang penting saya percaya kepada Yesus. Bahwa ketika ada orang mengaku bertemu dengan Yesus, kata Yesus, jangan kau percaya. Percaya dong saya kepada Yesus. Saya tidak mau percaya ketika ada orang Kristen atau orang Islam pergi ke Mekah, bertemu dengan Yesus, bermimpi salat tahajud, kemudian dia bertemu dengan Yesus. Saya tidak percaya. Kenapa? Yesus telah memberikan pesan, jangan kau percaya, jangan kau terima, jangan kau imani. Sebab aku datang nanti di akhir zaman dengan ditandai cahaya bersinar dari timur sampai ke barat. Jadi kami nggak percaya pemberitaan tentang Yesus datang, berfirman kepada Lukas, berfirman kepada Markus, berfirman kepada Yohanes, berfirman. Kami tak percaya. Kenapa? Kami lebih percaya ucapan Yesus. Jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku. Ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti ditandai. Di akhir zaman, ibarat laksana kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itulah tanda-tanda kehadiranku di dunia. Jadi tanda-tanda yang dikatakan bertemu dengan Yesus di padang gurun. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Oh, nonsen, jangan dipercaya. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 15 sampai nomor 23. Nah, tuh, saya kira begitu sampai nomor 27, sorry. Saya kira begitu sebagai penutup dari saya. Silakan sahabatku yang ingin melanjutkan karena saya mau ibadah. Salam satu Tuhan, salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanggapi. Jadi Bro Suma, jangan Anda samakan Muhammad dengan Yesus. Wah, jauh itu.
bagaikan langit dan bumi perbedaannya. Muhammad kan dia Yes. saat ini dikubur, tetapi Yesus itu Yes. sudah di surga. Dan Di dia juga surga, guys. juga yang Di akan surga, Bang membangkitkan Juma. Muhammad nantinya. Yesus yang nantinya akan membangkitkan Muhammad dan akan menghakimi Muhammad. Semua di Yes. langit ini akan bertekuk lutut kepada Yesus. Iya, Coba yes. cari, adakah satu Haleluya. oknum yang akan menghakimi ya dunia Nggak ada, ini akan nggak ada. dibangkitkan? Tidak ada. Tidak ada kecuali Yesus. Hanya Yesus. Semua akan tertekuk lutut. Coba Ya. Anda baca di Matius, ya. Coba Anda baca Matius. Anda bilang ini wahyu, ini karangan. Oh, jangan seperti itu, brother. Ya, memang Yesus kan katakan kalau ada orang mengatakan, oh ada Yesus di bilik, memang jangan percaya, jangan percaya. Tetapi wahyu ini adalah wahyu dari Tuhan, dari Allah. Jadi kami harus percaya. Kami bukan tidak ada dasar. Kami bukan tidak ada standar. Ya, ini standarnya Bible. Ya, itu adalah firman yang tentunya akan menuntun kita kepada apa? Kebenaran yang sejati. Ya, kebenaran yang sejati hanya Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus yang akan membangkitkan. Adakah satu oknum yang akan membangkitkan orang mati di akhir zaman? Tidak ada. Kalau Bang Suma bilang, semua orang itu akan dibangkitkan, tapi siapa yang membangkitkan? Pertanyaannya siapa yang akan membangkitkan? Itu kan pertanyaannya. Poinnya di situ. Siapa yang akan membangkitkan? Yang membangkitkan adalah Allah. Di dalam Al-Quran yang membangkitkan Allah. Dan di dalam Alkitab kami adalah Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Al-Hadid ayat 3. Kalau saya mau tanya kepada jujur ya, pernahkah Allah SWT berfirman, aku adalah yang awal dan yang akhir? Pernahkah Allah berfirman, aku adalah yang awal dan yang akhir? Kalau tidak, pertanyaan saya, siapa yang berfirman di Al-Hadid ayat 3? Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Silakan dijawab, brother. Kaisar, boleh jawab. Siapa yang berfirman di Al-Hadid ayat 3? Dialah yang awal, dialah yang akhir. Sebentar ya, kita baca dengan baik ya. Jangan Anda potong-potong ya, jangan Anda potong-potong ataupun Anda giring opini Anda. Dibaca dengan baik-baik di situ. Silakan Anda baca. Anda baca dengan baik. Oke. Apa yang tertulis di situ? Al-Hadid ayat 3 ya, saya baca. Di situ ada tanpa permulaan ya. Ingat ya, tanpa permulaan. Jangan Anda potong-potong. Al-Hadid ayat Anda saja yang baca. 57 ayat 3 itu ya, 57. Dialah yang awal, yang akhir, yang sahir, dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Itu ayatnya. Lanjutkan. Dialah yang awal, yang akhir, yang sakir, dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ayo, yang berfirman ini siapa? Pernahkah Allah SWT berfirman, aku adalah yang awal, yang akhir, yang sakir, dan yang batin? Pernah? Anda lanjutkan. Baca, itu ayatnya itu, satu ayat. Sebentar ya. Di sini Anda sudah memotong-motong di sini. Saya tidak memotong. Ini saya tidak memotong.